Halo semuanya, gue Raihan Live, videographer and content creator. Di video kali ini gue bakalan bahas satu topik yang sangat menarik untuk para kreatif, yaitu creative blog. Apakah itu nyata atau cuma mitos? Let's go! Alright, sebelum kita mulai, mungkin enaknya kita satuin dulu pemahaman kita terhadap creative blog. Jadi pas gue sampein poin gue, kalian gak salah nangkep dengan definisi kalian sendiri. Di sini gue referensiin Google untuk definisi dari creative blog itu sendiri. Dimana di situ definisinya itu adalah the inability to access one's internal creativity, which can last for days, weeks, months, or even some years. Nah, emang apaan tuh artinya? Jadi arti dari definisi creative block menurut Google itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengakses kemampuan berpikir kreatif yang ada di dirinya sendiri. Dan itu bisa berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, yang mana sangat lama banget kan? Nah, kenapa dinamakan creative block dan terjadinya itu ke para kreatif? Oke, mungkin kenapa namanya creative block itu self-explanatory banget. Karena emang terjadinya ke kreatif dan emang ini definisinya dikhususkan untuk para kreatif gitu. Cuman kalau dari pemahaman gue sendiri, kita harus ngeliat dulu nih, pekerjaan kreatif itu pekerjaan seperti apa. Di sini gue ambil contoh yang paling mudah untuk kita referensikan, yaitu desainer. Dimana mereka harus membuat suatu karya atau suatu problem solving terhadap masalah yang diberikan oleh klien dari brief yang cuma kata atau bahkan inisial doang kalau misalnya kliennya itu pengen bikin logo pribadi gitu. Nah, tugasnya si desainer ini adalah mentransformasikan si briefnya tadi menjadi karya desain yang problem solving untuk si kliennya tersebut. Gimana caranya mereka bisa ngubah brief yang cuma inisial, misalnya briefnya itu R dan pengen dibikin sebagai logo dari brand si kliennya itu. Nah, desainernya itu kan berarti harus cari mood board, cari referensi, cari personality dari si kliennya ini, brandnya itu pengen terlihatnya seperti apa, apakah gagah, apakah friendly, atau lain sebagainya. Dan itu semuanya dikumpulin jadi satu, dan semuanya itu ditransformasikan jadi satu logo itu. Dan itulah kenapa pekerjaan kreatif itu tergolong berat. Jadi kalau misalnya masih ada teman kalian yang menganggap bikin logo atau bikin desain itu gampang, tampol aja dah. Jadi simple point dari penjelasan gue tadi itu adalah pekerja kreatif itu adalah orang-orang yang membuat sesuatu dari scratch atau zero. Dari sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Oke, selanjutnya gue akan ngasih studi kasus untuk beberapa bidang dalam dunia kreatif. Yang pertama, ini buat desainer. Mungkin kreatif blognya itu bisa masuk ketika mereka merasa susah banget untuk nge-layout poster, nge-layout infografik, bikin animasinya itu harus kayak gimana, bikin logo kayak tadi yang gue jelasin itu harus kayak gimana juga. Jadi suntuknya mereka tuh pas di situ. Kemudian yang kedua, videographer. Videographer itu bisa banget suntuk pas ngedit. Entah itu nyari lagunya yang sesuai dengan mood yang dipengenin sama klien, nyusunin footage sesuai dengan apa yang paling enak dilihat, atau mungkin pengen disusun berdasarkan dengan kemauan si klien tapi buat mereka sendiri itu nggak cocok. Atau yang paling sering itu adalah mikirin transisi, karena transisi itu adalah salah satu elemen penting dalam videografi yang mungkin bisa aja kan cuma cut to cut, tapi kan beberapa video itu menuntut transisi yang spektakuler. Misalnya video dokumentasi after movie suatu event, atau video-video yang lebih freestyle. Nah, setelah tadi gue jabarin definisi dan beberapa studi kasusnya, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang ngedasarin video ini. Jadi sebenarnya creative block itu ada atau enggak? Jawabannya itu adalah mitos. Tunggu dulu. Ketika gue bilang mitos, itu bukan berarti creative block itu sepenuhnya nggak ada. Bukan. Yang gue maksud mitos di sini itu adalah berdasarkan ke definisi dari Google tadi, di mana di situ kan dibilang kalau misalnya creative block adalah ketidakmampuan untuk mengakses pikiran kreatif. Nah, gue pengen argumentasi di sini kalau misalnya creative block itu bukan sebuah fase yang mutlak, melainkan sebuah indikator di mana ketika kita merasakan creative block itu udah mulai muncul, kita harus ngelakuin sesuatu, mungkin bisa ngerubah rutinitas, menambahkan, mengurangi, atau lain sebagainya. Oke, buat yang belum clear, fase itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilalui dan nggak bisa dilawan atau ditentang gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang kreatif yang mengalami creative block, ya udah dia berarti harus masuk ke fase itu dan harus jalan terus sampai tembus ke garis finish dan balik lagi ke mode kreatif. Sementara kalau misalnya indikator, itu berarti cuman semacam pertanda doang, dimana itu tuh bisa dihindari dan bisa dihilangkan. Nah, argumentasi gue itu mengarah ke indikator. Oke, gue akan coba untuk sebutin beberapa indikator dari creative block yang paling sering dialamin. Yang pertama itu mental exhaustion. Nah, kalau misalkan udah capek secara mental, ya kalian bisa solusinya itu dengan relaksasi diri. Entah itu dengan dengerin lagu yang relax, entah itu dengerin lagu lofi hip hop atau chill. Sekarang banyak di YouTube, ubah posisi duduk atau bahkan desk setup lu supaya lebih nyaman untuk kerja di situ. Atau sesimpel tidur yang produktif. Tidur yang gue maksud itu adalah tidur yang bener tidur, bukan tidur yang leha-leha kemudian main game gitu. Itu bukan tidur yang produktif sama sekali. Itu cuman membuang-buang waktu lu, kecuali emang ada urusan. Yang kedua itu adalah suntuk, dimana suntuk ini sebenarnya lebih ke buntu
buntu ketika kalian ngerjain tugas kreatif kalian. Misalnya kalian ngedesain, terus kalian suntuk layoutnya kayak gimana, atau pas ngedit video kalian nggak tahu pengen masukin transisi apa. Nah, sebenarnya ini bisa dihilangkan dengan memperbanyak referensi. Di luar sana banyak banget situs yang memfasilitasi kita dalam hal referensi, entah itu Pinterest, Behance, ArtStation, atau bahkan dari Google Image. Kalian tinggal search aja sesuai dengan keywordnya dan nanti akan muncul jutaan gambar yang sesuai dengan keyword kalian. At the end of the day, simpelnya seperti ini. Kalau misalnya kalian lebih proaktif dan kalian lebih mengenal kebutuhan diri kalian bisa banget ngehindarin yang namanya creative block. Kalau misalnya kalian capek, kalian tinggal tidur produktif, kalian tinggal ubah lagi tuh environment kerja kalian supaya lebih nyaman dan relaksasi diri. Kalau misalnya suntuk, perbanyak referensi. Kalau misalnya kalian merasa udah nggak bisa, udah bosan banget nih, ya berarti kalian emang butuh istirahat. Oke, selanjutnya gue akan refer ke salah satu kreator ternama di dunia yang namanya itu adalah Beeplecraft. Beeplecraft ini adalah 3D artist yang super produktif, dan kalau misalnya kalian belum siap untuk dengernya, gue kasih waktu dulu. Alright, jadi Beeplecraft itu adalah 3D artist yang udah mengupload karya-karya 3D-nya dia setiap hari selama 13 tahun ke belakang. Kalian bisa bayangin itu seproduktif apa? Mungkin kalian penasaran nih, kok dia bisa banget untuk bikin artwork tanpa ngalamin creative block setiap harinya? Apalagi selama 13 tahun gitu. Dan si Beeple ini tuh bener-bener gak pernah ke-skip satu hari pun. Jadi Beeple ini secara personality mungkin emang agak kasar, tapi dia pernah ngasih quote yang sangat dalam, dimana bunyinya itu adalah sit down and do your work. Ya, mungkin agak kasar. Cuman pendekatan yang pengen disampaikan oleh Beeple itu adalah kalian harus sit down dulu dan kerjain apa yang udah jadi pekerjaan atau hobi kalian. Dan dari situ kalian bisa masuk ke yang namanya flow state, di mana flow state ini adalah semacam situasi di mana pemikiran kreatif kalian tuh lancar banget. Jadi kalau misalnya kalian dorong diri kalian terus dalam membuat suatu karya kreatif, itu flow state-nya itu bakal lebih mudah untuk masuk ke kalian. Dan ini tuh bersifat akumulatif. Karena bayangin aja, semenjak 13 tahun lalu dia udah rutin untuk bikin artwork setiap harinya. Dan setiap experience atau pengalamannya dia itu menumpuk selama 13 tahun ke depan sampai sekarang gitu. Dan bonus poinnya juga, ketika karya lu udah banyak seperti dia, kalau misalnya butuh referensi, ya udah tinggal lihat karya-karya lu ke belakang gitu, karena udah banyak banget, ada 5 ribuan kalau nggak salah tuh. Jadi itu tadi guys argumentasi gue soal creative block. Nah, mungkin kalian ada yang kurang setuju atau kalian punya pendapat yang totally berbeda dengan gue, itu feel free banget untuk komen di bawah ini, karena video ini juga bersifat argumentasi aja dari gue pribadi. Kalau misalnya kalian pengen discuss bareng dengan gue, boleh banget di kolom komentar di bawah. Kalau kalian pengen traktir gue salmon, boleh banget guys, kalian bisa klik link di description. Anyways, that's it for today. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share video ini. And I'll see you guys in the next video. Peace.